أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para bapak dan para hadirin, khususnya para duat dan para takmir dan semua yang hadir pada pagi hari ini, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk bersama-sama bermajelis dalam rangka mengingat dan membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa majelis yang demikian di antara majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai para sahabat sedang berbincang-bincang. Kemudian kata Nabi, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian sekarang duduk-duduk di sini? Maka kata para sahabat, "Natadzakkarul Islam wa ma manna Allahu alaina." Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam, membicarakan nikmat Islam, dan dalam rangka membicarakan nikmat-nikmat pemberian Allah yang telah Allah berikan kepada kami. Rasulullah SAW ingin menegaskan dengan pertanyaan ulang. Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik? Apakah kalian duduk di sini semata-mata untuk tujuan seperti yang Anda katakan? Maka kata para sahabat, Nabi mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik." Tidak ada yang membuat kami sekarang duduk di sini kecuali dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam. Maka kata Rasulullah SAW, "Wallahi, demi Allah, tidaklah aku bersumpah terhadap kalian tuhmatan lakum, karena kami menuduh kalian yang macam-macam. Akan tapi," kata Nabi, "Ja'ani Jibril anifan," baru saja Jibril datang kepadaku, "Annau akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatahu." Jibril barusan datang kepadaku, yang Jibril mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kemuliaan yang sangat besar para bapak sekalian dan para hadirin yang dirahmati Allah, yang kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di sini termasuk bagian dalam rangka membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam, yang memang Islam adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad manallahu 'alaikum id ba'atsallahu rasulan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, "Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kalian
ketika Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kalian, dari kalangan manusia, dalam rangka membacakan ayat Allah, dalam rangka melakukan tazkiyatun nafas, melakukan pembersihan jiwa, dengan cara mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang kalian sebelum kedatangan Rasul yang membacakan risalah benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Agama dan keimanan yang Allah berikan kepada kita, para bapak sekalian dan para ikhwan, adalah karunia Allah yang azimah, merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Sehingga barang siapa yang mereka dia merasa berjasa dengan Islam karena hartanya, karena perjuangannya, karena dirinya, Allah ingatkan, yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka menyangka dengan masuk Islamnya itu telah berjasa kepada Anda. Sampaikan ya Rasulullah bahwa kalian tidaklah berjasa kepada kami. Justru Allah Subhanahu wa taala yang telah berjasa kepada Anda. Yang Allah telah menanamkan keimanan di hati kalian. In kuntum shadiqin, seandainya kalian termasuk orang yang jujur dalam mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh Rasulullah SAW telah menegaskan kepada kita, agama kita adalah nikmat yang khusus di antara nikmat Allah yang Allah berikan secara umum kepada para hamba. Nabi kita mengatakan, innallaha yu'ti dunya ila man ahabba wa man la yuhib. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia ini baik kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Bapak sekalian, di depan mata kita insyaallah kita bisa melihat di lingkungan kita ada orang saleh yang bertakwa, yang Allah berikan kepada mereka harta atau kedudukan, jabatan. Tapi bersama itu pula kita melihat ada orang fajir, yang kafir, yang musyrik. Allah berikan pula dunia yang banyak kepada mereka, baik harta, jabatan, kedudukan dan semisalnya, anak yang banyak. Akan tetapi kata Nabi, wala yu'tid dina illa man ahab. Allah tidak berikan agama ini, keimanan dalam hati kecuali kepada orang yang Allah cintai. Oleh karena itulah, para bapak yang dirahmati Allah, kita ingin kembali menegaskan bahwa mensyukuri nikmat Islam adalah tuntutan tertuntut bagi kita sebagai wujud kita betul-betul merasakan ini merupakan nikmat Allah yang besar, bahkan terbesar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat dan karunia Allah yang para ulama menjelaskan rahmat dan karunia Allah dalam bentuk khusus yaitu Al-Quran dan Islam, yang ayat ini datang setelah ayat sebelumnya bicara tentang Al-Quranul Karim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran yang sangat agung dari Tuhanmu, yang merupakan obat dari penyakit hatimu, dan merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Lalu Allah katakan, qul
bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sehingga fadlullah dan rahmat yang dalam ayat ini adalah mengatakan Islam, Al-Quran. Ini nikmat yang kata Allah. Kenapa kita diperintahkan falyafrahu, silakan kalian bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat ini lebih besar daripada, lebih agung, lebih mulia, lebih baik dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para bapak yang rahmati Allah, minta maaf seandainya kita tidak mendapatkan nikmat Islam. Dalam pandangan Allah, kehidupan jasad kita tidak bermakna tanpa kehidupan hati kita dengan Islam. Sehingga Allah mengatakan orang-orang yang mereka tidak memiliki nikmat Islam dengan ungkapan amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Atau seandainya mereka merasa memiliki kehidupan, itu kehidupan jasad yang levelnya tidak lebih daripada kehidupan, yakni binatang yang kata Allah ulaika kal an'am, mereka bagikan binatang. Maka sumber nikmat agama itu sangat besar. Para sekalian, ayat yang kita bacakan di atas, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Ayat ini ada dua sisi yang layak kita untuk perhatikan. Sisi yang pertama mengingatkan pada kita tentang nikmat Islam, yaitu nikmat ketika diutus kepada kita Rasulullah SAW dengan tugas yang sangat suci, sangat utama, membacakan ayat Allah, mentazkiyah atau membersihkan jiwa manusia dengan cara mengajarkan Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Dan ini tugas yang sangat besar, tugas yang sangat mulia. Dan bapak-bapak minta maaf adalah pewaris Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita berbangga seandainya kita merasa menjadi pewaris Nabi. Karena sesungguhnya Nabi kita mengatakan innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihatin wafidin. Barang siapa mengambil warisan Rasulullah, mengambil warisan Nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian terbesar dari kehidupan yang dia miliki. Saat ini kita kaya raya, harta kita melimpah di mana-mana, jabatan kita tinggi, akan tapi kita tidak mengenal risalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Wallahi kita di lembah hinaan. Kita di lembah hinaan dengan ketika kita tidak mengenal ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Para bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih berbanggalah kita pula dengan apa yang dikatakan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik keadaannya dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak ke jalan Allah, menyuruh manusia ke jalan Allah agar menjadi hamba-hamba Allah, dan mereka mengamalkan apa yang dia sendiri ajarkan kepada manusia, dan mereka menegaskan dia seorang muslim. Para bapak yang dirahmati Allah, kita dengan segala keadaan diri kita, minta maaf, ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang bapak-bapak kita berada di jajaran kepolisian atau ABRI, atau juga di tempat-tempat atau dengan apapun yang dimilikinya. Maka yang terbaik adalah mereka siapapun dan profesi apapun yang memiliki amaliyah mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Seandainya kita tidak mengajak manusia ke jalan Allah, sungguh kita pasti akan mengajak manusia, kalau tidak kepada hawa nafsu, kepada jalan-jalan syaitan. Itu sudah rumus dalam kehidupan. Karena Allah SWT katakan jalan kita hanya dua,
jalan Allah dan jalan syaitan. Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, dan ikutilah jalan tadi, dan jangan ikuti jalan-jalan selain jalan Allah, kata Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, ketika Rasulullah SAW menerangkan ayat ini, beliau membuat satu garis lurus, lalu mengatakan hada sabilullah, ini adalah jalan Allah. Lalu beliau membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Walaysa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, dan tidak ada satu pun jalan-jalan yang banyak ini kecuali syaitan ada di atasnya, menyuruh manusia untuk memasuki jalan-jalan tersebut. Maka seorang muslim, dia benar-benar dengan agama yang telah dia miliki, dia berbangga, bersyukur kepada Allah. Terlebih seandainya kita dimasukkan Allah dalam jajaran orang yang Allah berikan kemuliaan berdakwah, Allah berikan kemuliaan untuk kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kita ketika tidak mengajak ke jalan Allah, kita akan mengajak pada jalan yang lainnya. Itu tidak bisa dihindari. Maka ini kemuliaan. Kedatangan Rasulullah SAW adalah kemuliaan bagi umat ini. Dan kita semuanya mengetahui bahwa zaman sebelum diutusnya Nabi dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Dan kemudian kedatangan Nabi ibaratnya matahari yang menyinari kegelapan yang gelap gulita. Rasulullah SAW ketika datang di Madinah, bagaimana Masya Allah kegembiraan para sahabat, sampai sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, ini tidaklah ada saat yang lebih bersinar yang dipancarkan oleh wajah-wajah kaum muslimin seperti saat kedatangan Rasulullah SAW. Sehingga mereka ketika mendengar Rasulullah akan datang di Madinah, tua, muda, laki, perempuan, mereka setiap hari dari pagi keluar rumah untuk melihat, untuk di tempat-tempat yang tinggi melihat seandainya Nabi telah datang. Ketika belum datang, hari panas, terik panas matahari, mereka pulang kembali. Besoknya begitu lagi. Itu berhari-hari mereka lakukan. Minta maaf. Coba bayangkan, seandainya Anda pedagang besar, seandainya Anda dokter yang setiap praktek sehari bisa sekian pasien dengan uang sekian, dengan profesi yang macam-macam, lalu Anda sempatkan untuk menunggu datangnya Nabi, berapa pengorbanan dunia yang telah Anda korbankan untuk menyambut kedatangan Nabi SAW, dan itu dilakukan berhari-hari para sahabat. Sampai akhirnya ketika kaum muslim telah berkali-kali tidak melihat belum datangnya Nabi, orang Yahudi yang sedang berada di bangunan yang tinggi melihat ada dua bayangan orang yang datang, tidak tahan pula menyuruh para kaum muslimin, wahai kaum muslimin yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Keluar semua kaum muslimin. Dan saat itu wajah kaum muslimin wajah yang paling cerah, karena tahu bahwa kedatangan Nabi adalah ibarat matahari yang datang membawa sinar yang sangat terang menyinari kehidupan yang ada. Sebaliknya, para bapak sekalian, para yang rahmati Allah, tidak ada saat yang lebih gelap gulita seperti saat hari ketika wafatnya Nabi. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ada orang yang telah tahu persis tentang alamat akan wafatnya Nabi. Umar pernah membawa Ibn Abbas, ini sepupu Rasulullah SAW, anaknya paman Nabi Abbas yang masih kecil, dibawa ke majelisnya para sahabat, majelis orang besar. Diprotes oleh para sahabat, kami juga punya anak-anak kecil, akan tapi tidak kami bawa ke sini.
Umar ingin menunjukkan di mana keunggulan Ibnu Abbas berkaitan dengan ilmu. Ibnu Umar katakan pada para sahabat, saya ingin dengar dari kalian tentang tafsir ayat Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Silahkan kalian berpendapat. Para sahabat berpendapat subhanallahnya ayat apabila telah datang kemenangan kepada kalian, maka ada manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah kepada Allah, memujilah Allah, minta ampun kepada Allah, sebagaimana zahir ayat tersebut. Kata Umar, Ibnu Abbas, silakan Anda bicara. Ibnu Abbas menyampaikan ayat ini, apa katanya? Ayat ini adalah alamat telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Maka Umar katakan, saya pun tidak punya pendapat lain kecuali seperti itu, bahwa telah dekat ajal Nabi. Karena kalau sudah saat tugas kenabian berakhir telah sempurna, maka tidak ada lagi waktu kecuali akan Allah panggil Rasulullah SAW. Sehingga ini merupakan alamat telah dekatnya ajal Nabi. Tapi lihat, kalau sekali rahmat Allah SWT, perhatikan, ketika hari wafatnya Nabi, Umar yang telah mengetahui tentang saat telah dekat ajal Nabi, justru di antara orang yang paling panik, yang paling gelap, paling tidak bisa menerima kenyataan saat itu di antaranya Umar. Sehingga ketika saat hari Nabi wafat, semua para sahabat seakan tidak bisa mengeluarkan kalimat. Mereka semuanya sedih, hari seakan-akan gelap. Sampai Umar pun katakan sambil menghunus pedangnya, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal, akan aku penggal kepalanya. Maka semua sahabat diam, tidak membantah. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian memastikan tentang wafatnya Nabi. Beliau buka mukanya, beliau cium wajahnya, dan kemudian Abu Bakar keluar menemui manusia, dan kemudian Abu Bakar sampaikan kepada manusia setelah memerintahkan Umar agar duduk. Maka Abu Bakar katakan, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang hidup, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain hanya satu di antara utusan Allah yang telah berlalu, utusan Allah yang terdahulu. Apakah seandainya Muhammad wafat atau Muhammad terbunuh dalam peperangan, Muhammad terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Baru kemudian Umar dan para sahabat yang seakan tersadarkan, seakan-akan ayat ini baru turun saat itu. Padahal telah mereka hafalkan di kepala-kepala mereka. Akan tapi hari wafatnya Nabi, kegelapan buat mereka. Yang demikian karena kecintaan yang sangat mendalam, dan mereka seakan kehilangan matahari yang selama ini bersinar terang di tengah-tengah mereka. Para sekalian rahmat Allah, sungguh kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah umat adalah nikmatul kubra, merupakan nikmat yang azimah, nikmat yang sangat besar, yang Allah SWT katakan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Selama manusia mereka tidak mengenal Rasul dan tidak mengenal risalah yang diajarkan Rasul, maka mereka berada di dalam lembah kesesatan. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW adalah zaman jahiliyah. Jahiliyah dari kata-kata jahil, artinya adalah bodoh. Bukan orang yang bloon, tidak tahu teknologi, orang yang IQ-nya rendah. Akan tapi jahiliyah dengan makna mereka tidak mengenal risalah, ajaran yang akan menjadikan manusia tertata hidupnya dengan benar. Sehingga secara umum jahiliyah ditandai dengan jahiliyah akidah.
Bagaimana manusia memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, memiliki keimanan-keimanan yang rusak, akidah-akidah yang rusak. Di antaranya berkaitan dengan banyaknya penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada batu disembah, ada pohon disembah, ada jin disembah. Yang Allah katakan afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Apakah Anda tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak memperhatikan tentang Lata, tentang Uzza, tentang Manat, berhala ketiga yang mereka sembah, yang orang-orang musyrikin memiliki sembahan yang sangat banyak. Lata wujudnya adalah patung atau batu yang mereka keramatkan. Yang ini dulu adalah Lata dengan dua bacaan, Lata dan Lata. Lata dari kata-kata Lata yalutu. Ini orang yang dulu terkenal suka ngadon gandum, sehingga orang soleh yang dia dermawan, sangat dermawan, memberikan roti untuk jamaah haji, sehingga terkenal kesalahannya. Setelah dia meninggal, kuburnya dikeramatkan oleh masyarakat sampai kemudian dijadikan sebagai tempat ngalap berkah. Ini Lata. Atau Lata dengan itu taknis yang dikatakan ulama, ini taknis dari ilah, sehingga Lata ini jenis perempuan dari ilah, Lata, sehingga Lata, Uzza, Manat termasuk di antara yang mereka disebutkan banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, apakah kalian ini menisbatkan pada Allah anak-anak perempuan dan kalian sendiri tidak suka anak perempuan? Idan kismatun diza. Kalau seperti itu namanya pembagian yang tidak adil. Orang Quraisy ketika memiliki anak perempuan, dia perempuan, dia merasa hina, dia rencanakan kapan membunuhnya. Sehingga di antara mereka ketika wanita hamil dan mau melahirkan diajak ke padang sahara, kemudian ditunggu, dibuatkan lubang. Kalau keluar perempuan langsung dikubur, keluar laki-laki dipelihara, dibawa pulang lagi, atau dipelihara beberapa saat, kemudian sampai umur kira-kira 6, 7, 8, 9, 10 dia hiasi, dia dandani, dia ajak ke padang sahara, lalu dia masukkan surga. Sebagaimana perbuatan yang diceritakan oleh Umar, bagaimana berapa kali dia membunuh anak-anak perempuan. Dan ini merupakan perilaku jahiliyah yang tidak memiliki penghormatan kepada ini nyawa-nyawa manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, jadi akidah ditandai dengan banyaknya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat atau nabi atau wali atau patung atau pohon atau kuburan dan semisalnya, ini semuanya aktivitas kesyirikan. Maka Islam datang dengan kalimat yang membuat manusia kemudian terperangah saat itu. La ilaha illallah. Kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah karena akan beruntung. Yang kemudian membuat terperangah Abu Jahal, terperangah Abu Lahab, terperangah tokoh-tokoh Quraisy. Karena kalimat ini artinya berarti merontokkan semua jenis sesembahan, kemudian hanya menyatukan sembahan itu Allah Subhanahu wa taala. Akidah jahiliyah, akidah yang diwarnai dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merata di masyarakat dunia pada saat itu. Yang kedua, jahiliyah di dalam masalah moral, akhlak. Bagaimana mereka pecandu khamr sehingga mereka menjadikan khamr hiburan yang pertama. Yang kemudian ketika Islam datang, bagaimana Islam membenahi semua moral-moral yang tidak utama ini. Yang mereka pecandu khamr sehingga mereka mabuk-mabukan, dan kita tahu bagaimana dampak khamr, dan para bapak polisi yang lebih mengetahui tentang bagaimana dampak khamr di masyarakat sehingga sering menangani kerusuhan-kerusuhan akibat dampak khamr. Judi dengan segala bentuknya
menjadi bagian hiasan masyarakat jahiliyah, merata. Judi, yaitu maisir. Kemudian perzinahan. Masyarakat jahiliyah diciptakan dalam hadis Aisyah, perkawinan di zaman jahiliyah ada 4. 1. Perkawinan seperti yang dilanjutkan Islam sekarang. Apabila seorang laki-laki telah tertarik dengan wanita, dia datang kepada walinya, lalu melamar, lalu diizinkan, lalu kemudian dinikahkan oleh walinya, dan ini adalah yang paling mulia, dan ini yang dilanggengkan oleh Allah melalui risalah Rasulnya, karena akan memberikan kemuliaan di tengah-tengah manusia dan terpeliharanya nasab. Yang kedua, perkawinan cari bibit. Seorang suami ketika punya istri dan ketika telah selesai haid dan dia ingin mendapatkan bibit unggul, dia kirim kepada laki-laki yang dia anggap unggulan, suruh tidur bersama dengan dia sampai nanti hamil, tarik lagi. Sehingga ini namanya mencari bibit, mengirim istri kepada laki-laki yang diinginkan untuk menanam bibit di rahim istrinya. Setelah berhasil, dia tarik lagi. Yang ketiga, wanita yang dia mengundang laki-laki, baik dengan isyarat atau terang-terangan, sehingga ada kira-kira 10 laki-laki datang, semuanya masuk perempuan ini. Ketika nanti hamil, punya anak, laki-laki tadi dipanggil semuanya dengan vonis tanpa ada protes, kamu bapaknya. Dipilih di antara mereka, kamu bapaknya. Ditunjuk. Yang keempat, sistem pelacuran. Tidak hitungan laki-laki yang datang. Sampai dia hamil, dia panggil laki-laki yang pernah datang dan ditunjuk sebagai bapaknya. Ini adalah di antara pergaulan dalam masalah pernikahan jahiliyah yang ada pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Demikian pula bagaimana soal warisan pernikahan orang tua. Terkadang orang anak mewarisi istrinya ayah. Ketika ayah telah meninggal, anak bisa mewarisi istrinya ayah, ibunya sendiri. Dan itu semisalnya, ini adalah jahiliyah yang ada pada zaman itu. Dan bagaimana manusia benar-benar berada dalam kerusakan dalam berbagai sisi. Kalau Anda tanya, ada nggak jahiliyah dalam masalah hukum? Oh, semuanya. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Yang mereka pakai hukum-hukum yang mereka buat sendiri. Maka ketika Islam datang, lembah jahiliyah yang seperti ini diangkat oleh Islam menuju istana yang sangat megah. Sungguh Islam adalah bangunan yang sangat megah, sangat indah. Seandainya kita mengetahui dengan hakiki sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini para sekalian rahmati Allah SWT, fitnah yang menimpa kita adalah fitnah tergambarnya Islam tidak sebagaimana mestinya. Ibaratnya seandainya Islam itu seorang laki-laki yang tampan, sempurna di ujung rambut dan ujung kaki, sungguh banyak corengan-corengan yang telah membuat laki-laki ini tidak lagi tampak-tampak. Ternoda, banyak noda yang telah melekat pada laki-laki ini. Sedangkan Rasulullah SAW telah mewariskan Islam dalam bentuk Islam yang sempurna, Islam yang sangat megah, Islam yang sangat indah, sebagaimana telah terbukukan, termodifikasi dengan Al-Quran yang dijamin, hadis Nabi yang telah dikumpulkan para ulama yang menerangkan nikmat Islam yang sangat indah. Sebagaimana mukadimah yang telah kita sampaikan di atas, para sekalian, Islam kita ini datang dari Allah, yang Allah adalah pemilik Al-Asmaul Husna, pemilik nama-nama yang indah. Dan keindahan Allah, kesempurnaan yang tanpa cacat. Minta maaf Pak, Allah katakan inna lillahi wa lillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Para ulama menerangkan setiap nama Allah sekaligus cerminan sifat, sehingga nama yang tidak mencerminkan sifat itu bukan keindahan, bukan namanya nama yang husna. Nama apa? Ada nggak nama yang tidak mencerminkan sifat? Ada nggak? Sekarang kita tanya,
Ada orang namanya Rosyid. Apa Rosyid artinya? Lurus. Tapi ternyata orang yang namanya Rosyid ini dia preman pasar, nggak pernah mampu masjid, dia suka ganggu tetangganya, ganggu temennya. Ada kira-kira Pak yang namanya begitu, kemudian akhlaknya begitu. Ini namanya nama tidak mencerminkan sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap namanya mencerminkan sifat, dan sifat yang ditampilkan sifat yang total sempurna. Contoh, umpamanya Allah ini hayyun, artinya hidup. Hidupnya Allah tanpa ada cacat sedikit pun. Baik itu mengalami mati, Allah hayyun la yamut, sehingga kata Nabi katakan Allahul ladzi hayyun la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian, sedangkan jin dan manusia akan mati. Allah hidup dan tidak mati. Tidak sekedar Allah menerangkan tidak mati, akan tapi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Ngantuk dan tidur nisbat bagi manusia adalah kesempurnaan. Kalau ada manusia tidak tidur, tidak ngantuk, ini nggak sempurna. Rawajar, jadi wong ratau turu, jadi wong ratau ngantuk, raumum. Ini tinjauan manusia tidak umum, ini nggak wajar, alias tidak pada sifat manusianya. Akan tapi nisbat bagi Allah ini kekurangan. Ini adalah kekurangan. Sehingga Allah hidup tanpa mati, Allah hidup tanpa ngantuk, Allah hidup tanpa tidur, sempurna total. Allah alim, artinya apa? Alim, alim, artinya zat yang maha berilmu. Ilmu Allah tidak diawali dari tidak tahu. Ilmu Allah meliputi segala-galanya sampai yang paling detail. Ilmu Allah tidak mengalami lupa. Allah sempurna total. Ini dikatakan dengan al-asma al-husna. Ilmu kita bisa katakan alim. Ilmu kita berawal dari bodoh. Ilmu kita berkembang sedikit demi sedikit. Ilmu kita mengalami lupa. Ini semuanya sifat kita. Allah tidak demikian. Allah zat yang maha indah, dan Nabi katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang indah dan Allah suka keindahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini semuanya menggambarkan kesempurnaan Allah, dan detailnya ada dalam pelajaran tersendiri tentang Allahul Husna. Allah yang maha indah ini ikhwan mengutus Rasul dengan segala keindahan yang ada pada Rasulullah SAW. Saya tanya ikhwan, ulama, ada nggak yang mantan preman? Ada nggak? Banyak. Mantan preman jadi ulama atau jadi kiai atau jadi ustaz. Ada. Tapi tidak ada sejarahnya para nabi itu mantan preman. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Memang Allah sediakan khusus dari awal sampai akhir. Betul-betul ini manusia yang Allah jaga, sehingga tidak ada celah manusia untuk mendustakan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi yang Allah utus. Dan itu menjadi dasar kenabian. Rasulullah ketika pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, sehingga dia datang kepada Khadijah dan mengatakan zammiluni, zammiluni ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Apa kata Nabi? Qad khasyitu ala nafsi, aku telah mengkhawatirkan diriku. Apa kata Khadijah? Wallahi la yuhzikallahu abadan, demi Allah ya suamiku, Allah tidak akan menghinakan Anda selamanya. Yang penting untuk kita ketahui para bapak sekalian, para kuat Allah, kenapa Khadijah dia menegaskan Allah tidak akan menghinakan kalian? Khadijah beralasan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan akhlak Nabi dari awal sampai akhir. Apa kata Khadijah? Fa innaka la tasilu rahim wa innaka tasduqul kalam wa innaka tuqrimul dhaif wa innaka tu'inu nawaibal haq. Anda ya suamiku selama ini adalah orang yang selalu menyambung silaturahim.
Silaturahim akhlak yang baik, baik. Dan itu yang diajarkan Nabi. Sampai pentingnya silaturahim, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di sisi sirat rahim. Yang rahim nanti akan menggugat setiap yang melewati sirat. Ya Allah, ini dulu orang yang memutuskan silaturahim. Atau memuji, ya Allah, ini dulu orang yang menyambung silaturahim. Itu menunjukkan tentang pentingnya rahim. Akan tapi alangkah sangat tercoreng Islam ketika ada sebagian umat, sebagian kaum muslimin yang bahkan setelah ngaji suka memutuskan silaturahim. Ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, dan tentu ya suamiku selalu jujur dalam perkataan, tidak pernah dusta. Sampai Nabi Ikhwan ketika menyampaikan pada Quraisy, wahai segenap bangsa Quraisy, bagaimana pendapat Anda kalau sekarang saya kabarkan kepada Anda bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Anda? Apa kata mereka? Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi tidak pernah didapat oleh mereka berdusta. Abu Jahal pernah ditanya oleh temannya, oleh masih saudara, wahai Abul Hakam. Gelarnya Abu Jahal itu Abul Hakam. Abul Hakam itu kalau kita terjemahnya minta maaf, itu hakim agung. Hakim agung. Karena masyarakat apabila punya masalah datang kepada Abu Jahal untuk diselesaikan masalahnya, sehingga belum memberikan keputusan apa yang di masyarakat. Cerdas. Tapi kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena kerasnya permusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Apa kata temannya tadi? Ya Abul Hakam, mumpung tidak ada orang lain kecuali saya dan Anda, saya mau tanya, Muhammad as-Sadiq am-Kadhib? Muhammad ini janjane jujur apa dusta? Apa kata Abu Jahal? Wahai, celaka kan? Dia jujur. Kata dia, terus kenapa kok kita mendustakan? Apa kata Abu Jahal? Nahnu kunna nahnu wa Banu Hashim. Kami, kita dan Bani Hashim natasaba, bersaing ketat di masyarakat, bersaing ketat. Tidak ada jabatan yang dimiliki oleh Bani Hashim kecuali kita memilikinya. Sehingga dalam status masyarakat bersaing ketat. Kalau sekarang di kalangan Bani Hashim muncul seorang nabi, kemudian tidak mungkin kalangan kami akan muncul nabi, lalu kami mengikutinya, jatuh. Sehingga pengingkaran Abu Jahal disebabkan karena status sosial dan persaingan status dalam kehidupan mereka. Dan alangkah sangat banyak yang demikian di tengah-tengah masyarakat kita, yang mereka dengan mata hatinya, dengan akalnya, dengan hujah ilmunya menyadari itu benar, akan tapi karena terhalang status, terhalang ketokohan, terhalang jabatan, terhalang jadi harta, terhalang kepentingan, maka kebenaran terpaksa dikorbankan. Heraklius termasuk raja yang dia telah menegaskan akan mencuci kaki Nabi kalau bertemu dan menunjukkan dia akan mengimami Nabi. Tapi dia ingin menguji para penggawanya. Istana dikunci rapat. Kemudian semuanya dikumpulkan para pembesar. Lalu dia sampaikan niat untuk mengimani Muhammad karena telah kedatangan surat dakwah Rasulullah SAW, dan Heraklius orang yang tahu persis bagaimana sifat-sifat Nabi yang telah tercantum dalam Taurat dan Injil. Begitu disampaikan niat Heraklius seperti itu, ibaratnya binatang mereka ingin berot, tahu nggak berot? Ingin keluar dari ruangan, tapi ruangan sudah dikunci semuanya. Maka kata Heraklius, saya hanya menguji kalian. Ketika melihat ternyata mereka semuanya menolak tentang keislaman dia bilang saya menguji kalian. Sehingga hidayah di depan mata yang tinggal mengambil terpaksa dilepas karena urusan jabatan yang dia miliki. Apa sekalian, yang demikian akan kita dapatkan banyak di tengah-tengah masyarakat. Abu Jahal satu di antara contoh kasus. Dia katakan
manusia. Antum nggak sebayangkan sepanjang di Mekah bagaimana permusuhan masyarakat yang digerakkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya untuk memusuhi Rasulullah, sampai tidak ada tempat bagi beliau untuk mengembangkan dakwah di Mekah dan pengen hijrah dengan petunjuk Allah SWT. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasulullah mengutus Ali untuk tinggal beberapa hari di Mekah. Siapa di antara para bapak dan para ikhwan yang mengetahui apa tujuan Ali diperintahkan Rasulullah SAW untuk tinggal di Mekah selama beberapa hari? Hadiahnya 20.000. Apa? Ya, sahih. Ulangi. Untuk mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Silakan ambil. Dalam rangka untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, ini orang dimusuhi, masya Allah, ibaratnya memusuhi itu sampai muncrat ke ubun-ubun sapolnya sehingga gak ada tempat lagi bagi beliau. Tapi di antara mereka masih suka menitipkan barang kepada Nabi, karena tahu bahwasanya barang yang dititipkan pada Nabi tidak pernah ada pengkhianatan. Rasa yang paling aman ketika menitipkan kepada Nabi SAW. Bapak sekalian, kalimat iman dari amanah, dan iman sangat erat kaitannya dengan al-amnu, keimanan, dengan keamanan. Barang siapa orang itu dia memiliki iman, pertama hatinya dia akan menjadi hati yang paling tenang, paling aman, karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul samawati wal ardi, Rabbnya langit dan bumi. Orang merasa aman itu kalau pertama apa? Khususnya Bapak polisi bersama dengan para bapak polisi yang punya senjata, ada CCTV, ada bodyguard, ada pengaman. Semakin banyak pengaman, semakin dia merasa aman. Lalu bagaimana kalau seorang dia bersama dengan ini pemilik para pengaman semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana ketenangan hati yang akan dimiliki orang tersebut? Rasulullah orang yang paling tenang dalam kehidupannya, bersama dengan gangguan yang sangat banyak. Yang kedua, iman sangat erat kaitan dengan al-amnu, keamanan yang tercipta di masyarakat. Seorang mukmin bukanlah perusuh dan bukan pengganggu. Bapak sekalian, betapa mulianya status mukmin. Apa kata Nabi ketika bertanya, ala ukhbirukum bil mukmin, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa itu mukmin? Siapa itu mukmin? Kalau kita menjawab, mukmin adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab, Rasul, hari kiamat, takdir, sahih, benar. Tapi Nabi ingin menjelaskan iman dari sisi yang lain. Apa kata beliau? Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah orang yang manusia merasa aman tentang hartanya dan tentang jiwanya. Sehingga kalau Anda memperkenalkan diri pada orang lain, saya mukmin, artinya seakan Anda memberikan garansi bahwa saya harta Anda akan aman, jiwa Anda akan aman. Ini adalah kehidupan seorang mukmin. Memberikan keamanan harta orang, memberikan keamanan jiwa orang, memberikan keamanan kehormatan orang. Kalau Anda berkawan dengan saya mukmin, Anda tidak akan terganggu kehormatannya, Anda tidak akan terganggu harta Anda tidak akan terganggu jiwa Anda. Akan tapi di zaman ini kita kehilangan akhlak ini diantaranya. Bahkan terkadang manusia dia selalu merasa tidak aman hartanya. Kalau utang gak disaur, hartanya khawatir dikhianati. Kalau kerjasama dia selalu putus jalan karena pengkhianatan. Ini akhlak yang jauh dari keimanan. Karena orang merasa tidak aman dengan harta dia.
Demikian pula jiwa dia. Kalau berkawan, semakin dia khawatir terungkap aibnya. Masya Allah. Dia yang paling dia musibahkan bekas teman dekatnya, karena teman dekatnya paling tahu tentang segala aib-aib dia. Masya Allah. Seorang mukmin tidak seperti itu. Dia akan memberikan jaminan keamanan. Dia tidak akan mengungkap aib saudaranya. Ini berkaitan dengan seberapa jauh keimanan yang ada di sini, dan akan jauh dari sifat cuma menebar teror, menebar keresahan di masyarakat. Ini Rasulullah SAW. Maka ikhwan, termasuk dalam menyampaikan berita, kita dididik dengan ala kafir yang tidak memberikan rasa aman. Yang berhak menyampaikan berita itu satu, pemerintah. Yang kedua, yaitu para ulama, mengembalikan berita kepada mereka yang akan memberikan rasa aman. Tapi kalau tiap orang itu menyampaikan berita, disebarkan di masyarakat, resah, dan ini tidak benar. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Law radduhu ila rasuli wa ila ulil amri. Saatnya mereka kembalikan berita itu kepada Rasul sebagai pemegang pemerintahan dan kepada ulil amri. Rasul, ulama, dan pemerintahan, ulil amri, para penguasa. Kembalinya berita itu serahkan para ulama dan serahkan kepada kini pemerintah. Sehingga tidak menyebar berita yang tidak jelas. Ini membuat keresahan. Lihat, iman sangat erat dengan aman. Maka keimanan memberikan rasa aman. Dan sungguh sangat jauh apabila menisbatkan seorang yang mereka beriman akan tapi menebar teror. Sesungguhnya ini telah terjadi di zaman para sahabat, sebagaimana penyimpangan Khawarij yang sangat membuat resahnya para sahabat. Dan satu di antara sebabnya adalah rendahnya pemahaman mereka. Ibnu Abbas pernah dialog dengan para Khawarij. Waktu itu jumlahnya kira-kira 16.000 orang Khawarij. Ibnu Abbas dia minta ide kepada sang khalifah Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib, dengan pakaian yang indah. Dan qadarullah Ibnu Abbas orang yang Allah berikan ketampanan fisik, sehingga berdana dengan pakaian yang sangat indah, pakaian Yaman, sehingga tampil Masya Allah fisiknya. Dan Ibnu Abbas dia Allah hiasi dengan ilmu yang Masya Allah, sehingga Masya Allah Ibnu Abbas tampil dengan fisik yang luar biasa dan ilmu yang luar biasa pula. Dengan tenang dia minta ide untuk berdialog dengan orang Khawarij. Dengan adab yang sangat tinggi Ibnu Abbas berdialog dengan orang Khawarij. Dan kemudian dari hasil dialog 12.000 orang Khawarij kembali kepada Islam, dan 4.000 yang mereka tetap melangsungkan dengan hawa nafsu mereka. Ikhwan fillah, Nabi katakan di antara perkataan Ibnu Abbas tentang Khawarij, di antara kalian tidak ada satupun para sahabat Nabi yang bersama dengan kalian, alias tidak ada satupun ulama yang bersama dengan kalian, sehingga memisahkan diri dari ulama adalah bahaya besar. Dan Nabi katakan al-barakatu ma'akabirikum, berkahnya umat ini bersama dengan ini para ulama besarnya. Karena apabila tidak bersama ulama, pasti akan berjalan dengan kebodohannya dan dengan hawa nafsunya tanpa bimbingan ilmu. Para sekalian, waktu kita habis, dan semuanya kita ingin menggambarkan bagaimana indahnya Islam yang diajarkan Nabi SAW, sehingga betul-betul sesungguhnya tidak mengenal Islam, dia berada dalam kubangan jahiliyah. Dan mengenal Islam, dia akan betul-betul diajak untuk menjadi orang yang memiliki kepribadian yang sangat indah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Akan tapi ini membutuhkan bersama dengan orang yang betul-betul mengenalkan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika bersama dengan orang yang mereka ternyata justru tidak mengajari demikian, kita akan mendapatkan gambaran yang salah. Contoh, Bapak sekalian, tidak setiap orang ngaji itu akan menghasilkan pemikiran yang benar. Ada orang ngaji lama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan sampai ke luar negeri, tapi pulang-pulang satu, Al-Quran palsu. Kedua, Abu Bakar kafir, Umar kafir, dua-duanya gembong kekafiran. Bahkan orang paling kafir berhalanya Quraisy, Abu Bakar dan Umar, Aisyah pezina, para sahabat murtad semuanya, beberapa bintik orang. Ini hasil ngaji pula.
Maka tidak setiap orang yang mereka pergi ngaji kemudian mereka pulang dengan ini gambaran yang benar. Demikian pula ini menimpa pada sebagian kaum muslimin ketika salah mencari pembimbing, maka dia akan mendapatkan gambaran yang salah dan amaliyah akhirnya menjadi amaliyah yang salah. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ada faedahnya. Insyaallah nanti selengkapnya bisa dibaca dalam catatan yang kita buatkan. Insyaallah bisa lebih direnungkan tentang apa yang kita kumpulkan, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sedikit pencerah atau sedikit cerahan bagi kita berkaitan dengan bagaimana mestinya kita berbangga dengan Islam. Dan betul-betul Allah katakan kita seandainya bertampil dengan Islam yang Rasul ajarkan, kuntum khaira ummah, Anda menjadi umat yang terbaik dalam segala perkaranya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Abdul menjadi bahan renungan dan hal-hal yang sehubungan dengan pertanyaan. Seandainya nanti ada unek-unek yang akan disampaikan sehubungan apa yang disampaikan oleh Ustaz Afifi, Bapak nanti bisa menyimpan dahulu. Nanti karena ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi ketika pemateri kita kumpulkan, kemudian Ustaz, sebenarnya ini ada sisa waktu Ustaz. Kalau diserahkan dengan gini aja, untuk kali ini langsung bisa jawab. Nanti lagi boleh tertulis atau langsung. Untuk kali ini langsung kita beri waktu untuk satu sesi saja untuk 3 penanya. Nyun Pak Imam bisa Ustaz Imam diberi waktu. Monggo. 1 2, sebentar bloknya biar ini Bapak dulu. 1, 2, Bapak-bapak dari kepolisian, teman betul? 1, 2, belakang 1, monggo Pak. Ini yang satu saja di betul bloknya biar merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik dan luar biasa yang bisa dikatakan pertanyaan hari ini. Untuk khusus ketika Rasulullah selesai haji wada itu menyampaikan khutbah perpisahan. Mungkin ini terdapat bisa diluruskan ketika mengetahui oleh sahabat Umar dan Abu Bakar itu memaknai khutbah Rasulullah itu khutbah perpisahannya. Ketika menyampaikan bahwa Islam telah sempurna diturunkan, maka sahabat Umar merasa gembira karena sudah sempurna. Tetapi oleh sahabat Abu Bakar sedih menangis karena tahu bahwa akan ditinggal oleh Rasulullah. Pengetahuan ini bisakah dipetik pelajaran pada umatnya mengenai kualitas dari pemahaman ketika ingin menjabarkan bahwa kekasih Allah Rasulullah yang mana ditangkap oleh 2 sahabat yang berbeda. Mungkin kalau salah mohon diluruskan Ustaz. Dari siapa Pak? Dari Eka Madi Prabowo. Saking dari jamaah mana? Dari satuan mana? Dari Al-Mutakin Gria Arga Permai Kewarasan. Terima kasih. Itu aja deh. Monggo yang tengah sebelah kanan Pak Imam sebelum kita letakkan grupnya. Sinten mau disebutkan nama dari satuan atau dari jamaah. Yang satu belakang Pak Imam, belakang sampai kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyanto dari Musola Ar-Rahmah Kalaiju Triharjo Sunan. Tadi disampaikan begitu panjang lebar oleh Bapak Ustadz
Habibi, di mana kita jadi generasi terus daripada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kita insya Allah bisa menjadi terus yang ikut jadi orang yang utama. Di sini yang kita ingin tanyakan dengan mengambil sedikit tema dari yang saya katakan tadi, itu dengan mengambil surat Al-Hujurat ayat 13, di mana sampaikan bahwa kita sebagai manusia kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan untuk saling mengenal. Namun yang kita lihat di masyarakat, tapi maaf, ini sesama Islam kadang-kadang kita saling terkesan saling menjatuhkan. Ini nanti tolong disampaikan bagaimana cara menyikapinya, karena kita di masyarakat segitu banyaknya semacam aliran agama, sehingga nanti kita itu kadang-kadang timbul rasa kayak fresh. Jangan sampai nanti kita itu ikut ini dengan raya tidak suka, melihat ini tidak suka. Ini tolong disampaikan penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di masyarakat juga, terutama di masjid itu sering orang yang lebih tahu agama tapi agak dilihat sebelah mata. Karena apa? Mungkin banyak saja di masjid yang ada itu tampil-tampil itu kan kadang-kadang lebih mengandalkan yang punya jabatan, status dan sebagainya, sehingga yang lebih tahu agama itu agak disingkirkan daripada yang punya status lebih tinggi. Mungkin itu saya yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, mohon karena waktu singkat, padat, berisi. Monggo. Dari mana? Nama? Bisa bunyi nggak nih kok? Bisa nih? Pak, yang sebelah kanan. Ya, sebelah. Sana. Maaf. Ya, bisa bunyi? Tidak bisa. Pak Iwan pakai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Al-Mutakin Pates Lonpogo. Nama Ari Toko. Ingin bertanya pada Ustaz. Judulnya dari Lembah Jahiliyah menuju Istana Islam. Ini luar biasa. Namun pada kenyataan kami selalu menjumpai di lapangan, di masyarakat. Sebagai contoh, saudara atau teman akrab saya itu mengundang walimahan. Namun di sekitar walimahan itu saya melihat masih ada sesaji-sesaji. Padahal beliau juga sudah haji, sudah katakanlah sering mengaji, juga masih ada tanggapan-tanggapan nyanyian. Namun saya sendiri tidak bisa berkutik atau belum bisa berani menyampaikan nasihat. Nah, ini bagaimana contoh Rasulullah dalam menasihati hal-hal yang seperti ini, supaya kita bisa mengambil bagian daripada dakwah Rasulullah, bagaimana kita meninggalkan jahiliyah kepada istana Islam. Atas nasihat dan jawabannya saya ucapkan saya mohon kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa para sahabat tingkat pemahamannya berbeda-beda, benar, dan itu masuk dalam keumuman ayat Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada para hamba Allah yang Allah kehendaki.
Akan tapi secara umum para sahabat semuanya fuqaha, orang-orang yang sangat utama. Dan para sahabat menjadi rujukan dalam pemahaman agama. Inilah yang dikatakan Rasulullah dengan ungkapan man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian nanti barang siapa masih panjang akan melihat fenomena berbagai macam penyimpangan dari agama. Minta maaf bahwa sekalian, mau tidak mau kita kalau tidak tutup mata akan mengetahui itu kenyataan hidup. Banyak orang yang mereka menisbatkan kepada Islam, akan tetapi memang belum bisa menampilkan Islam dengan baik. Baik itu karena kebodohan, atau karena hawa nafsu, atau karena memang penyimpangan. Karena penyimpangan. Jadi minta maaf Pak, orang tidak sholat itu beberapa kemungkinan. Satu, karena dia malas sehingga dia yakin sholat itu wajib, sholat itu ajaran Islam, tapi dia masih malas-malasan untuk sholat. Yang kedua, ini yang bahaya, tidak sholat karena pemikiran. Karena pemikiran. Yang ngapunten. Waktu Profesor Simon bedah buku di Kutanan, sebelum dia menyampaikan, dia bilang beberapa yang lalu ada menyampaikan ke beliau mahasiswa IAIN. Dia tidak sholat, sudah berapa bulan tidak sholat dan bangga tidak sholat itu. Ini namanya amaliyah yang tumbuh dari pemikiran, dan ini yang bahaya. Sehingga dia dengan tidak sholatnya itu berbangga karena keyakinannya sholat tidak wajib di dalam Islam. Atau sebagian nanti ada lagi yang sesat dalam menafsirkan aqimis sholat lidzikri, sholatlah kamu untuk ingat kepadaku, sehingga kalau sudah ingat eling-eling gak perlu sholat, cukup eling, karena tujuan sholat itu untuk eling, untuk zikir, sehingga kalau sudah zikir eling gak perlu sholat. Ini juga pemikiran yang demikian. Para sahabat ada orang yang lurus semuanya. Dengan bimbingan Rasulullah SAW, kalau ada yang salah langsung ditegur. Kalau mereka berpendapat benar dan dibiarkan Nabi, namanya takrir. Tetapi para sahabat bersama dengan tingkatan pemahaman di antara mereka, ini merupakan fadilah karunia Allah di antara para sahabat. Tapi secara umum para sahabat semuanya adalah lurus. Sehingga ketika Nabi katakan, nanti Anda akan melihat kenyataan kaum ada umat ini yang mereka banyak melakukan penyimpangan dari agama, maka wajib bagi kalian untuk memegangi sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk dan terbimbing lurus. Ini standar dalam kita beragama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Ya, berkaitan dengan tentang yang kedua ini, yang beragamnya di masyarakat kita berkaitan dengan yang tanda aliran Islam. Yang pertama, kita wajib untuk mengetahui kaidah yang benar dalam beragama, karena beragama ini ada kaidah-kaidahnya sehingga kita bisa lurus dalam beragama. Dan itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW juga mengajarkan pula bagaimana kita mensikapi perbedaan. Tapi yang harus kita ketahui, perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang kita wajib toleransi, yang kedua perbedaan yang tidak bisa kita toleransi. Perbedaan yang wajib toleransi seperti perbedaan fikih. Yang satu pokoknya sholatnya begini, setelah ruku atau waktu i'tidal dia sedekap, yang satu nggak sedekap. Ada yang waktu dia
tahiyat, ada gerak-gerakan, ada nggak gerak-gerakan. Ini namanya ikhtilaf fiqhiyah. Ikhtilaf yang seperti ini berkaitan masalah fikih, yang fikih rata-rata amrun wasit, perkara yang luas di antara para ulama yang beristihad. Kita wajib memiliki kelapangan dada. Tidak boleh di antara para jamaah masjid hanya gara-gara katakan kiblat sekarang ini, kiblat yang satu pengen kiblatnya muankan Ka'bah cerut, yang satu pokoknya arah ke arah Ka'bah, dan itu ulama sudah bicara, kemudian pecah jadi dua. Yang berimam dengan imam yang kencang kiblatnya itu tang dengan Ka'bah, sehingga masjidnya kadang menceng, bangunannya menceng, masya Allah. Masjidnya begini tapi jamaahnya begini, karena menyelesaikan itu. Kemudian saya pecah, ini tidak layak. Ini adalah permasalahan fikih yang tidak boleh kita berpecah berkaitan dengan seperti itu. Di antara para imam kita, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Terkadang Imam Malik dengan Imam Syafi'i dan kita antara guru dan murid memiliki perbedaan pendapat yang cukup tajam di dalam masalah fikih. Tapi ketika Imam Malik ziarah ke Imam Syafi'i atau sebaliknya, di antara mereka saling menyesuaikan. Artinya kalau dia ke Imam Syafi'i, dia mengikuti kebiasaan yang berada, yang mengikuti Imam Syafi'i. Ini kalau masalah fikih. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan akidah, yang para imam, para ulama Islam tidak ada perselisihan dalam akidah, tidak menerima ikhtilaf dalam masalah usul akidah, maka ini nggak ada toleransi. Satu syirik, satu tauhid, kita toleransi dengan syirik enggak bisa. Enggak. Syirik tetap syirik, kita tidak ada toleransi. Ini adalah akidah yang diajarkan oleh Islam. Akan tapi masalah akhlak, masya Allah, tidak ada yang mengajarkan keadilan yang setegak seadil-adilnya seperti Islam mengajarkan keadilan. Islam diajarkan oleh Allah, ya ibadi ini haramtu dzulman al-nafsi fala tadzalamu. Ya ibadi ini haramtu dzulman al-nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku zat yang mengharamkan diriku zalim dan aku jadikan zalim haram atas kalian, dan aku dan maksudnya janganlah di antara kalian saling zalim di antara kalian. Termasuk pada orang kafir tidak boleh kita zalim. Walaupun dia kafir, tidak boleh kita zalim. Hartanya kita ambil, hutangnya kita kempelang, kemudian usahanya kita tipu. Ini zalim, tidak boleh. Nabi contoh yang terbaik dalam perkara ini kalau kita belajar sejarah. Kemudian cara kita berdakwah dengan masyarakat yang jelas Nabi menunjukkan hikmah dengan cara hikmah, dan bagaimana hikmah itu ada pelajarannya piyambak, enten pelajaran yang betul-betul mendetail masalah ini. Akan seperti kita ambil, insyaallah kita nanti lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira ini Pak yang bisa kita sampaikan secara singkat dulu. Insyaallah kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Ansir, Ustaz kita, maka insyaallah dia akan menyampaikan, dan materi kita terangkat dari hadis Nabi SAW. Idza tabayatum bil dinah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bis sar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yansimuhu hatta tarju ila dinikum. Nabi katakan, apabila umat ini telah tenggelam dalam jual beli riba, lalu hati mereka telah lengket dengan dunia sehingga dia tinggalkan jihad dengan semua levelnya, dengan semua jenisnya, maka Allah akan campakkan umat ini dalam kehinaan sampai kalian, wahai umat Islam, kembali kepada agama kalian. Karena dengan agama ini Allah akan mengangkat kita ke derajat yang sangat tinggi, mulia di tengah-tengah manusia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.